Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini Ahad pagi 22 Al-Muharram, bulan Allah yang suci 1446 Hijriah, bertepatan dengan 28 Juli 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Masjid Al-Imam An-Nasa'i, Balikpapan, Kalimantan Timur, dalam sebuah kajian Islam ilmiah tematik dengan membahas tema muraqabatullah. Sudahkah Anda muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin jamaah Masjid Imam An-Nasa'i Balikpapan yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas sebuah tema yang merupakan ibadah, dan di zaman sekarang ibadah ini mafqudah, sudah hilang atau hilang pada sebagian, tersisa sedikit pada sebagian dari kaum muslimin, terutama kepada yang berbicara di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah.
hilang ibadah tersebut dari dalam diri sebagian kaum muslimin, atau masih tersisa akan tetapi tersisanya sedikit, yaitu ibadah yang disebut dengan muraqabah, merasa selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan pengertian dari muraqabah, maka para ulama menjelaskan di antaranya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarijus Salikin, dawamu ilmil abdi wa tayaqqunuhu bittila'il haqqi subhanahu wa ta'ala ala zahirihi wa batinihi, yang artinya terus menerusnya pengetahuan seorang hamba dan keyakinan seorang hamba terhadap pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepadanya, baik di hadapan khalayak ramai atau saat sendirian, baik di hadapan khalayak ramai atau saat sendirian. Ini adalah pengertian muraqabah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kemudian beliau mengatakan, fastidamatuhu li hadzal ilmi wal yaqin hiya al muraqabah, maka selalu merasa seorang hamba meyakini dan memaklumi Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, mendengar apa yang dibicarakannya, melihat apa yang dilakukannya, mengetahui segala macam keadaannya. Itulah yang disebut dengan muraqabah. Kemudian beliau mengatakan, wahia samaratu ilmihi bi anna Allah subhanahu raqibun alaih, nadhirun ilaih, sami'un liqawlih, muttali'un ala amalih, kulla waqtin wa kulla lahzah. Dan ini adalah buah dari pengetahuan seorang hamba bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasinya, melihat kepadanya, mendengar untuk ucapan-ucapannya, memperhatikan perbuatan-perbuatannya di setiap waktu dan setiap saat. Itulah muraqabah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah amal ibadah yang mafqudah, yang sedang hilang, bahkan dalam taraf bukan hanya orang-orang awam, tetapi orang-orang yang sudah duduk di majlis ilmu, bukan hanya orang-orang yang baru duduk di majlis ilmu, akan tetapi orang-orang yang sudah mengenal dakwah sunnah sudah lama, bukan hanya para jamaah, tapi juga sudah merembet kepada para ahli-ahli agama, tokoh-tokoh agamanya, yaitu hilangnya ibadah muraqabah, hilangnya ibadah senantiasa meyakini
mengilmui dengan seyakin-yakinnya Allah Subhanahu wa taala mengawasi keadaannya baik secara lahir atau batin, baik saat dia berucap atau berbuat, baik saat sendirian atau di tengah orang banyak. Hilang perasaan merasa diawasi oleh Allah, hilang perasaan merasa didengar oleh Allah, hilang perasaan meyakini perbuatan kita diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-ibadah al-mafqudah fi hadzal zaman. Ibadah yang hilang di zaman ini, terutama semenjak beredarnya di tangan-tangan kita media sosial, yang kalau dahulu seorang ingin melihat yang buruk dari dunia, dia mungkin membeli televisi, kemudian ada parabola, maka bisa dia melihat hal-hal yang buruk dari dunia ujung barat sampai ujung timur. Sekarang tidak perlu alat-alat seperti itu, semuanya ada pada genggaman, semuanya ada pada kantong masing-masing. Bahkan, dan ini diingatkan oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, dan sepertinya beliau memperhatikan itu. Kenapa? Karena beliau mengetahui keadaannya dan beliau menjelaskannya di kajian. Kata beliau, sesuatu yang sangat mukhif, sangat menakutkan di zaman sekarang, saat semestinya, seyogianya, seharusnya seorang hamba mencontoh Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sedang ingin tidur. Rasul sallallahu alaihi wasallam saat ingin tidur itu dalam tanda kutip banyak yang dilakukan persiapannya. Tidak hanya meletakkan kepala di atas bantal, berwudu sebelum tidur, membaca bacaan Al-Quran, membaca doa-doa, kemudian berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya, baru bertidur di atas zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Bandingkan dengan sebagian orang sekarang tidur dengan memegang HP-nya, dan yang ditonton adalah hal-hal yang haram. Yang ditonton adalah hal-hal yang haram, yang aturan dia berzikir sampai tidur. Bahkan terkadang sebagian santri, kalau seandainya di pesantren, dia murajaah sampai tidur, sampai murajaahnya tersebut dia bawa dalam mimpinya. Sebagian orang di zaman sekarang tidak demikian. Yang terjadi adalah dia bawa hal-hal yang maksiat tersebut sampai tidurnya. Bagaimana kalau seandainya saat itu Allah Subhanahu wa taala tidak mengembalikan ruhnya? Maka hati-hati para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dalil tentang muraqabah adalah di antaranya surat Al-Baqarah ayat 235. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu anna Allah ya'lamu ma fi anfusikum fahdharuhu wa'lamu anna Allah ghafurun rahim." Yang artinya, ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang ada di dalam diri kalian. Hati-hatilah dan ketahuilah Allah Maha Pemberi Maghfirah dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 1. Innallaha kana 'alaikum raqiba.
Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kalian. Di dalam hadis yang masyhur disebut sebagai hadis Jibril dari riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda tentang ihsan. Ihsan adalah sinonim dari muraqabah. Dan saya sering kalau lagi di pesantren, ini ada para santri, ada para pengurus pesantren, saya sering untuk menggugah para santri, para ustadz, para pengurus pesantren agar berbuat ihsan di dalam belajarnya terhadap ilmu-ilmu agama. Para ustadz mengajarnya dan para pengurus mengurusnya dengan ihsan. Ihsan artinya adalah dedikasi, pengorbanan untuk Islam di luar kewajiban. Itu ihsan. Dedikasi, pengorbanan di luar kewajiban. Jika ada santri punya 3 halaqah sehari, maka santri yang berihsan maka dia mengeluarkan usaha di luar waktu halaqah, dia tetap murajaah ziyadah. Seorang guru, pengurus pesantren yang dia mempunyai dawam kerja, waktu kerja dari jam 8 sampai jam 4, itu waktu wajibnya. Waktu ihsannya di luar itu tanpa harus ada bayaran untuknya. Itulah dedikasi, pengorbanan, tadhiyah, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum. Dan itu bisa timbul dengan muraqabah, rasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya melihatmu. Itulah ihsan. Itu dedikasi perjuangan saat beribadah kepada Allah. Itu muraqabah. Salat yang ihsan adalah bukan hanya tunai kewajiban, ruku, sujud, tidak. Tetapi salat yang ihsan adalah salat yang penuh dengan kekhusyuan, tunai rukun, tunai kewajiban, berjamaah di masjid, dan bisa menunggu imam sebelum iqamah, berdoa antara azan dan iqamah. Itu ihsan. Sesuai berkorban, dedikasi untuk beribadah kepada Allah di luar batas kewajiban. Itu ihsan, dan itu adalah muraqabah. Timbul dari sikap muraqabah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Qayyim juga berkata tentang muraqabah. Wal muraqabah hiya at-ta'abbud bismihi ar-raqib, al-hafiz, al-alim, as-sami', al-basir. Muraqabah adalah ibadah kepada Allah dengan melaksanakan konsekuensi-konsekuensi dari nama-nama Allah, yaitu Ar-Raqib yang maha mengawasi, Al-Hafiz yang maha menjaga, Al-Alim yang maha mempunyai ilmu pengetahuannya tanpa batas. Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma kan wa ma yakun wa ma sayakun idh law kana kaifa yakun. Allah Subhanahu wa taala ilmu pengetahuannya mengetahui apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Kalau terjadi, bagaimana terjadinya, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya tanpa batas pengetahuan. Kemudian yang maha mendengar, yang maha melihat. Faman aqala
hadhil asma'a wa ta'abbada bimuqtadaha hasalat lahul muraqabah. Siapa yang benar-benar memahami nama-nama ini dan setiap nama mendatangkan sifat. Kalau tadi Ar-Raqib, nama Allah yang husna, yang maha mengawasi, maka berarti ada sifat Allah yaitu muraqabah, yaitu pengawasan terhadap Allah. Al-Hafidh, yang maha menjaga, berarti Allah memiliki sifat penjagaan terhadap apa yang dilakukan oleh seorang hamba. As-Sami', maha mendengar, berarti Allah memiliki sifat pendengaran, yang mendengar seluruh apa yang diucapkan tanpa ada batasan pendengarannya. Kemudian Al-Basir, nama Allah yang maha melihat, berarti Allah memiliki sifat al-basar, penglihatan, yang mana Allah melihat penglihatannya tanpa batas. Mau sembunyi di mana saja, mau sembunyi di kamar mana saja, maka Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Siapa yang memahami nama-nama ini dengan sebaik-baiknya, lalu dia beribadah kepada Allah dengan konsekuensi dari nama tersebut, maka tumbuhlah untuknya sikap muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di zaman sekarang muraqabah sangat penting disebabkan karena beberapa sebab. Jadi lihat, perhatikan sekarang, tadi saya sudah menjelaskan tentang pengertian muraqabah dan penjelasan para ulama, di antaranya Imam Al-Qayyim rahimahullah. Sekarang saya masuk kepada poin yang kedua, yaitu pentingnya muraqabah dari beberapa sudut pandang. Yang pertama, yaitu manusia senantiasa memiliki dua godaan di dalam kehidupannya di dunia. Dua godaan dalam kehidupannya di dunia. Godaan yang pertama, dan ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, kata beliau, al-fitnatu naw'an, yang artinya godaan itu ada dua macam. Fitnatus syubuhat wa hiya a'zamul fitnatain. Yang pertama, godaan berupa syubuhat, dan ini adalah godaan yang paling berbahaya dari dua godaan tersebut. Apa itu godaan syubuhat? Nanti akan beliau jelaskan. Yang kedua, wa fitnatus syahawat, dan godaan syahwat. Wa qad yastami'ani lil 'abdi wa qad yanfaridu bi ihdahuma. Kadang godaan itu ada di dalam diri seorang hamba dua-duanya, dan terkadang godaan tersebut hanya ada pada satu di dalam diri seorang hamba. Kemudian beliau mengatakan, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa fitnatus syubuhat ma'aluhal kufri wan nifaqi wal fusuq wasyirik. Dan godaan syubhat itu ujungnya mengakibatkan kepada kesyirikan, kekufuran, kemunafikan akbar. Godaan syubhat, makanya dia lebih berbahaya dibandingkan godaan syahwat. Syubhat di dalam perkara akidah, meragukan keberadaan Allah atau meragukan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Dia mengakui keberadaan Allah, tapi eksistensi Allah seperti pencipta, pengatur, berkuasa, maka dia ragukan. Seperti orang-orang yang mengerjakan syirkut ta'til,
Kalau antum belajar tentang syirik besar di dalam rububiyah, ada istilahnya syirkut ta'til, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan meniadakan eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dilakukan oleh Fir'aun. Ketika Fir'aun berkata, "Wa ma rabbul alamin?" Apa itu Rabbul Alamin? Tidak ada Rabbul Alamin. Rabb yang mengatur alam semesta enggak ada. Saya yang Rabbul Alamin. Ana rabbukumul a'la. Aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Dan ini dilakukan juga oleh orang-orang ahlul kalam, falasifah, yang mengatakan biqidamil alam. Alam semesta ini ada mulai dahulu, tidak ada penciptanya. Dengan teori di zaman sekarang, teori Big Bang-nya. Mereka menafikan tentang eksistensi Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pengatur, berkuasa. Kemudian ini juga dilakukan syirkut ta'lil, dilakukan oleh wahdatul wujud, yaitu meniadakan perbedaan antara Allah yang mencipta dengan makhluk yang dicipta. Allah Subhanahu wa taala dan makhluk adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syirkut ta'til, yang mana para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini semua penyebabnya adalah fitnatus syubhat, dan dia paling berbahaya, dan obatnya muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Obatnya muraqabah dengan ilmu agama. Muraqabah dengan ilmu agama. Belum lagi nanti syirkul andad, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dilakukan oleh kaum Nasrani, Yahudi, Majusi, Qadariyah, kaum-kaum musyrikul Arab, dan orang-orang musyrik di zaman sekarang dengan melakukan syirkul andad, mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara menjadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini semua syirik besar di dalam perihal rububiyah. Dan itu biasanya urusannya karena godaan syubhat, hal yang samar-samar dalam agama yang berujung kepada kesyirikan, kekufuran, dan juga kemunafikan akbar. Contoh misalkan orang yang menjauhkan validitas kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia biasa, makan, minum, ke pasar sebagaimana layaknya kita. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin mengutus, ada gelas. Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala ingin mengutus rasul, mengapa tidak diutus para malaikat sebagai rasul, dan seterusnya. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, itu syubhat semua, atau meragukan eksistensi validitas kewahyuan Al-Qur'an. Itu syubhat, dan obatnya muraqabah dengan ilmu agama. Muraqabah dengan ilmu agama. Al-Quran dianggap sebagai hasil dari sastra budaya Arab. Al-Quran dianggap sebagai buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua adalah hal-hal yang berbau syubhat, dan syubhat lebih parah daripada syahwat. Belum lagi nanti urusan masalul iman, permasalahan-permasalahan keimanan. Ngaji agama akan tetapi ngajinya sembunyi-sembunyi, dan itu masih banyak sampai sekarang. Ya, model-model takfiri, mengkafirkan kaum muslimin, menganggap di luar kelompoknya adalah kafir, najis, dan itu masih banyak sampai sekarang. Ini obatnya adalah syubhat, ini obatnya adalah muraqabah dengan ilmu agama. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pentingnya muraqabah di zaman sekarang untuk mengcounter syubhat. Karena para ulama mengatakan wasababu fitnati asy-syubhat taqdimul aqli 'ala syara', dan sebab sebab terjadinya godaan syubhat mengedepankan
akal dibandingkan syariat, dalil syariat. Mengedepankan akal dibandingkan dalil syariat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pentingnya muraqabah pada melawan godaan syahwat. Ada judul kitab, judulnya bagus. Sira'un ma'as syahwat. Bergulat melawan syahwat. Yang mana di zaman sekarang benar-benar syahwat, terutama yang berkaitan dengan syahwatul farj, syahwat kemaluan, dan syahwatul batan, syahwat perut, sangat luar biasa, tersebar begitu masif di tengah kaum muslimin. Ada orang, ini saya mendengar ibu-ibu ngobrol, jangan dia ngobrol. Kalau ada yang ngobrol, saya hentikan kajian sekarang juga. Yang ngobrol saya hentikan kajian sekarang. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Ada syubhat yang begitu tersebar masif, yaitu yang berkaitan dengan syubhat al-farj, kemaluan, dan syubhat al-batan, syahwat al-farj dan syahwatul batan, syahwat kemaluan dan syahwat perut, tersebar begitu masif di tengah kaum muslimin. Dengan mudahnya kaum muslimin melihat hal-hal yang haram, baik foto atau video, dari mulai yang paling rendah sampai yang paling menjijikkan. Dengan hanya satu kali klik melalui media sosialnya, hanya satu kali klik dia melihat sampah yang paling menjijikkan daripada syahwat al-farj, syahwat kemaluan. Saya tadi suruh diam para ibu-ibu, karena ini berkaitan dengan para perempuan. Karena sekarang yang bercadar pun sudah jalang, sudah liar. Yang bercadar masuk-masuk ke dalam media sosial, memperlihatkan wajahnya, matanya, gemulainya. Maka para ikhwan yang dirahmati, ini adalah godaan syahwat. Maka tidak bisa dilalui itu, dihadapi itu, melawan hal tersebut kecuali dengan muraqabah, yaitu senantiasa meyakini, mengilmui bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawasi segala macam aktivitasnya di setiap waktu dan di setiap saat. Dan Imam Al-Qayyim mengatakan, wasababu fitnati wa ma'alu fitnati syahwat, dan ujung akibat dari godaan syahwat adalah az-zina, al-liwat, perbuatan zina yang di zaman sekarang sudah luar biasa. Bukan materi perzinahannya yang ditampilkan, akan tetapi cerita perzinahannya yang ditampilkan, disebarkan di tengah kaum muslimin, didengar oleh anak-anak kecil sampai orang-orang tua, bercerita tentang perzinahannya demi hanya sebuah konten untuk mendapatkan AdSense, duit. Maka hati-hati para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak ada yang bisa mengcounter itu kecuali muraqabah, merasa, meyakini dan mengilmui seyakin-yakinnya Allah
mengawasi segala macam aktivitasnya, ucapannya, perbuatannya, setiap waktu dan setiap saat. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai seseorang meremehkan ini. Dan ini saya nasihati tadi para perempuan, dan ini adab di dalam majelis ilmu. Ya, harus ditekankan oleh para ustadz. Saat duduk di majelis ilmu tidak ada kecuali untuk mendengar majelis ilmu. Ikhlaskan niatnya baik-baik. Jangan sampai seseorang tidak beradab saat di majelis ilmu. Karena sekarang kita mengeluh, meratapi akhlak sebagian para ikhwah. Seorang ustadz kadang membuat ilmu di media sosialnya, kemudian dibantah dengan sekonyong-konyongnya. Akhirnya apa yang disebutkan oleh ustadz menjadi bias. Ya akhi, jangan dibantah. Apalagi yang disebutkannya Al-Quran, hadis Rasul, pemahaman para sahabat Nabi. Apalagi membantahnya cuma dengan kebiasaan orang kampung, ataupun tidak sesuai dengan akalnya, jangan dibantah. Dan saya berharap tidak akan terjadi lagi di masjid ini seperti yang saya katakan tadi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan baik-baik. Kemudian Imam Al-Qayyim mengatakan, wa sababu fitnati syahawat taqdimul hawa 'ala al-'aqli wasyara'. Dan sebab terjadinya godaan syahwat, harta, tahta, wanita, syahwat perut, syahwat kemaluan, adalah lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat, bahkan sebelum syariat. Ya, lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal sehat, bahkan sebelum syariat. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Sekarang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk kepada muraqabah. Itu tadi pendahuluan. Pengertian muraqabah, pentingnya muraqabah. Kemudian sekarang kita masuk kepada bagaimana cara agar bisa muraqabah. Al-muraqabatu la tatahaqqaq illa bi thalathati umur. Muraqabah tidak akan terrealisasi kecuali dengan 3 perkara. Yang pertama, meyakini dengan seyakin-yakinnya annallaha ya'lamu ma fi sadrik. Allah mengetahui apa yang ada di dalam dadamu, di dalam kalbumu, sebelum apa yang diucapkan oleh lisanmu. Allah tahu apa yang ada di dalam dada kita. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 16, "Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid." Yang artinya, dan sungguh kami telah ciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh dirinya di dalam dirinya. Dan kami lebih dekat kepadanya dari urat nadinya. Ini seseorang jika ingin muraqabah harus meyakini ini sebaik-baiknya. Jangankan urusan lisan, perbuatan, apa yang ada di dalam kalbu kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada kisah yang menunjukkan akan hal ini. Saya akan bacakan kisahnya. Fadalah bin Umair Al-Laythi radhiyallahu anhu
kana qabla islamihi lama dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Makkah wa akhadha yatufu bil Ka'bah. Beliau sebelum masuk Islam, maka ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke kota Mekah, kemudian beliau tawaf. Wa qala li Bilal, "Is'ad 'ala al-Ka'bah wa adzin." Bilal radhiyallahu anhu dikatakan oleh Fadhalah bin Umair, naik engkau ke atas Ka'bah dan kumandangkanlah azan. Awwalu adzanin yudawwa fi janabati Makkah ba'da fathiha. Afwan, ini yang mengatakan adalah Nabi Muhammad SAW. Wahai Bilal, naik ke atas Ka'bah dan azanlah. Azan yang paling pertama dikumandangkan di Makkah setelah penaklukan kota Makkah. Fasa'id 'alal Ka'bah. Lalu Bilal naik ke atas Ka'bah. Wa akhadha yunadi Allahu Akbar. Kemudian beliau mengumandangkan azan. Wa kana Fadhalatu ibnu Umair mimman tadarrara bihadzal azan. Fadhalah bin Umair sebelum masuk Islamnya radhiyallahu an, termasuk orang yang tidak suka dengan azan ini. Wa huwa yatufu haula al-Ka'bah yanzuru ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqulu fi nafsihi, "Hadha alladhi farraqa jama'atana." Dan beliau waktu itu sedang tawaf di Ka'bah meskipun dalam keadaan musyrik. Dan beliau melihat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau bergumam di dalam qalbunya, orang ini yang memisahkan kesatuan jamaah kita. Wa syattata ahzamana, memisahkan, mencerai-beraikan kelompok-kelompok kita. Wa saffaha ahlamana, dan membodohkan orang-orang pintar di antara kita. Wa aba alihatina, dan mencela, mencaci Tuhan-Tuhan kita. Tsumma qala fi nafsihi, dan Fadhalah ibn Umair berkata di dalam qalbunya, "Lau annani darabtuhu bihadha sayf fi yadi la arahtu an-nasa minhu." Kalau seandainya aku tebas leher orang ini dengan pedang yang ada di tanganku sekarang, maka la arahtun nasa min, aku akan tenangkan manusia dari orang ini. Ini yang membuat kegaduhan di dalam hati Fadhalah bin Umair radhiyallahu anhu yang waktu itu belum masuk Islam. Kemudian beliau berkeliling lagi, kemudian beliau mengatakan pada dirinya seperti perkataan yang sama. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memanggil Fadhalah, "Wahai Fadhalah." Kemudian Fadhalah menengok kemudian mengatakan, "Na'am, malladhi haddathat bihi nafsuk." Apa yang engkau gumamkan, besitkan di dalam qalbumu? Siapa yang bisa menukilkan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innahu Allah. Tidak ada yang bisa menukilkan itu kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya'lam ma fi sudur. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di dalam qalbu seorang muslim. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istaghfir rabbak ya Fadhalah." Mintalah maghfirah kepada Rabbmu wahai Fadhalah. Lihat para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Fadhalah mengatakan, "Astaghfirullah, wallahi la ya'lamu bima fi sadri illallah." Demi Allah, tidak ada yang mengetahui apa yang ada dalam qalbuku kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Wa ma akhbaraka bima fi sadri illallah. Wa aslama Fadhalah ibnu Umair al-Laythi radhiyallahu anhu. Kemudian beliau bersyahadat dan mengatakan tidak ada yang memberitahukan kepada engkau dengan apa yang ada terbesit di dalam hatiku kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu kiat paling utama agar kita bisa muraqabah adalah memperbaiki qalbu kita dengan cara meyakini Allah maha mengetahui. Maha mengetahui apa yang ada di dalam qalbu kita, bukan hanya yang tersembunyi dari kelakuan kita tidak dilihat orang, tidak, yang terbesit di dalam qalbu kita Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui. Yang kedua,
an nuqina bi anna Allah yasma'u kalamana alladhi natakallamu bihi wa yuhsihi. Kita harus meyakini sebaik-baiknya, seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar pembicaraan kita dan menghitungnya kelak. Semua yang kita bicarakan Allah Subhanahu wa taala mendengar. Kalau di zaman sekarang bukan hanya pembicaraan tetapi juga tulisan, semua yang nulis. Dan seperti yang diungkapkan oleh Fadilat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin, ini termasuk adab antum bermedia sosial, ya. Kata beliau, saya tidak pernah melihat sebuah zaman yang para ahli agamanya paling banyak dihina kecuali zaman ini. Ahli agama yang menerangimu ke jalan yang benar, memberi petunjuk, menerangkan yang halal yang haram, menerangkan jalan yang benar, dihina, dikomentari macam-macam hanya karena sudah memiliki Google, bisa untuk nanya-nanya macam-macam, merasa lebih pintar daripada orang yang sudah bersimpuh belasan puluhan tahun di hadapan masyayikh. Capek duduk di majelis ilmu hanya karena sudah modal bisa searching di Google, kemudian antum bisa membantah para pendakwah, ahli agama, para ustadz yang sudah duduk lama di majelis ilmu. Hati-hati para ikhwah, itu semua akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sampaikan ini ke jamaah saya yang sudah ngaji dakwah sunnah. Berarti nanti kalau seandainya ada yang komentar yang aneh-aneh, yang merendahkan, itu berarti orang-orang yang belum ngaji. Karena orang yang ngaji tidak akan seperti itu. Dia akan terima dan tidak banyak cincong. Kenapa sekarang jamaah berani? Karena dia sudah bisa searching di Google untuk membantah arahan, nasihat, dakwah ustadznya. Ini tidak benar sikap seperti ini. Harus ada yang mengingatkan. Jangan kurang ajar terhadap ahli agama. Dan itu semua yang paling utama akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Qaf ayat 18, "Ma yalfidhu min qaul illa ladaihi raqibun atid." Tidak ada sebuah ucapan apapun, ma harfu nafi, qaul nakirah, wan nakirah fi siyakin nafi ta'um. Apa saja ucapan termasuk isyarat di dalamnya, illa ladaihi raqibun atid, kecuali ada malaikat yang mengawasi, yang mengintai. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi ketika beliau ditanya, dan ini zaman sekarang sangat penting untuk kita laksanakan hadis ini. Dan ini menunjukkan faqih, berilmunya para sahabat. Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu berkata, "Qultu ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, pada apa keselamatan? Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amsik 'alaika lisanak wal yas'aka baituk wabki 'ala khati'atik." Artinya, jaga lisanmu, termasuk di dalamnya di zaman sekarang tulisanmu, dan nyamanlah dengan rumahmu. Jangan terlalu banyak bergaul untuk sesuatu yang tidak bermanfaat, dan tangisilah kesalahan-kesalahan. Makanya para ulama mengatakan di zaman sekarang, usmut ala hilm atau takallam bi'ilm. Usmut ala hilm, diam dengan kesabaran, atau bicaralah tapi di atas ilmu. Ada sebagian juga kadang-kadang sebagian orang, ustadznya yang ditanya, yang menjawab siapa?
Gara-gara tadi sudah bisa searching, akhirnya sekonyong-konyong jawab. Ya akhi, tidak beradab seperti itu. Bahkan ada sebagian ulama terdahulu tidak mau buka majlis gara-gara gurunya masih ada. Adab. Bandingkan di zaman sekarang, Ustaz, mohon maaf, saya yang jawab, izin jawab. Siapa ini? Ada nggak yang seperti itu? Ustaz, saya akan nolong. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang kalau sudah menjaga lisan, Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, "Ittaqillaha fina." Lisan mengadu kepada anggota tubuh seluruhnya mengadu kepada lisan. Wahai lisan, takutlah kepada Allah dalam urusan kami ini semua, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Fa in istaqamta istaqamna. Engkau wahai lisan, kalau seandainya engkau lurus, senantiasa baca Quran, berzikir, tidak berkata-kata kecuali yang bermanfaat, maka kami pun akan lurus. Matanya akan lurus, taat, pendengarannya akan taat, kemaluannya akan taat, tangan kakinya akan taat, kalbunya akan taat. Wa in awajajta i'wajajna. Jika engkau wahai lisan membelak-belok, maka kami pun akan berbelak-belok. Maka agar orang bisa istiqamah, jagalah lisannya. Meyakini sebaik-baiknya Allah Subhanahu wa taala, mendengar apa yang diucapkan oleh lisannya dan mengetahui apa yang ditulis oleh tangannya. Yang ketiga, agar seseorang bisa istiqamah, antuqina bi anna Allah yarak wa yara 'amalaka alladhi anta ta'mal. Meyakini bahwa Allah melihatmu dan melihat perbuatanmu yang sedang engkau kerjakan. Meyakini perbuatan bahwa Allah melihatmu dan melihat perbuatan yang sedang engkau kerjakan. Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'ara ayat 218 220. Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Dialah Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri beribadah kepada Allah dan ketika engkau tersungkur bersama orang-orang yang sujud. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah ini kita ingin mempelajari selanjutnya yang berkaitan dengan muraqabah adalah apa buah manis dari muraqabah, sehingga kita semangat untuk muraqabah. Dan ini luar biasa. Salah satu buah manis muraqabah adalah itqanul amal. Beramal yang maksimal. Beramal yang itqan. Kalau pekerjaan itu tuntas. Kalau kata orang Banjar, dari wajah sampai ke putingnya. Benar-benar maksimal, benar-benar teliti, benar-benar perhatian. Saya sering mengatakan juga kepada para, ini awal-awal biasanya, kepada para pengurus pesantren, karena di sini ada pesantren, mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat. Ada pengurus sekolah juga. Maka di awal tahun ajaran tadi saya katakan kepada kawan-kawan pengurus pesantren, uruslah pesantren sampai engkau nikmat merasakan kelezatan saat mengurusnya. Sampai lezat mengurusnya. Jadi bukan hanya sekedar datang ngurus pesantren karena saya dapat gaji di situ, enggak. Tapi nikmat dia mengurus pesantren. Karena para ikhwah terutama yang pesantren, sekolah, ini bukan sembarangan.
bekerja seperti di perusahaan. Enggak. Ini mencetak calon-calon para ulama, calon-calon pendakwah, calon-calon ibu rumah tangga yang menghasilkan para ulama. Dan al-qaidah al-mutaqarrirah indal ulama al-mutasabbib kal mubashir. Seorang kaidah yang sudah ditegakkan oleh para ulama, yang ditetapkan oleh para ulama, yang menjadi penyebab dia seperti pelaku langsung. Apapun statusnya pekerjaannya di sebuah lembaga pendidikan Islam, maka dia punya andil untuk menyebarkan dakwah Islam. Maka lezatlah, nikmati pekerjaanmu, nikmati tugasmu, nikmati tugasmu. Seperti misalkan saya ambilkan contoh waktu itu, perkataan Abu Bakar ini Siddiq radhiyallahu anhu. Ini luar biasa. Ketika perang Uhud, kemudian di saat perang Uhud ada seorang sahabat Nabi yang bernama Talha bin Ubaidillah, ahadul mubasysyirin bil jannah, salah seorang yang dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, al-yawm kulluhu li Talha. Hari ini perang Uhud seluruh pahala seakan-akan dimiliki oleh Talha. Kenapa? Karena semua pekerjaan dia lakukan dengan maksimal. Pejuang, dia benar-benar berjuang maksimal sampai mati. Maka nikmatilah menjadi bagian dari tersebarnya dakwah Islam. Dan ingat baik-baik, yang menginginkan dunia di dalam lembaga pendidikan Islam, keluar. Nggak ada dunianya di sini. Nggak ada dunianya. Keluar, cari kerjaan di luar sana. Lebih banyak. Bahkan kita ingin di lembaga-lembaga pendidikan Islam sekarang orang-orang yang mewakafkan dirinya untuk lembaga tersebut. Ini yang masih kurang di tengah lembaga-lembaga pendidikan Islam yang mengusung dakwah sunnah, dakwah salaf. Sebagian orang hanya sebatas batu loncatan saja dia. Kalau ada yang lebih dia akan kesana kemari. Enggak ya akhi, nikmati. Sudah, wakafkan. Nih saya hidup mati saya di sini. Inilah bekal akhirat saya. Nikmati pekerjaanmu sebagai pengurus pesantren, pengurus sekolah, terutama yang bermanhaj salaf, yang mengusung dakwah Al-Quran dan Sunnah, dipahami oleh para salafus salih. Dan subhanallah, lihat, Abu Bakar As-Siddiq, Talha bin Ubaidillah, hasanah min hasanat Abu Bakr As-Siddiq radhiyallahu. Talha bin Ubaidillah, salah satu kebaikan dari kebaikan-kebaikan Abu Bakar Siddiq. Beliau masuk Islam setelah karunia dari Allah dan kemudian dakwahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi 10 orang yang dijamin surga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, 5 minimal adalah atas dakwahnya Abu Bakar Siddiq setelah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Talha bin Ubaidillah, Sa'ad, Amir bin Jarrah, Abu Ubaidah bin Jarrah. Lihat, orang-orang mulia. Ini namanya menikmati pekerjaan. Enggak terpaksa. Kalau ini sedikit yang menyimpang tentang lembaga pendidikan. Kalau seandainya sedang memang harus lembur-lembur, enggak ada hitungan, enggak usah. Itu namanya ihsan, itu namanya dedikasi. Itu yang penting sekarang untuk ditegakkan. Adapun bekerja dari jam 8 sampai jam 4 itu kewajiban. Bahkan itu pun ada yang terlambat. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali ke permasalahan tadi, muraqabah, salah satu buah manisnya itqanul amal. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, "Inna Allah, sesungguhnya Allah, yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqina." Allah menyukai jika salah seorang di antara kalian beramal dengan satu amal, dia mengamalkannya dengan maksimal. Kalau sholat nggak sembarang sholat,
datang di saf pertama, mendengar azan di masjid, kemudian berdoa antara azan dan iqamah, iqbal benar-benar qalbunya untuk sholat. Yang sangat ironis sekarang, sebagian yang katanya sudah ngaji dakwah sunnah, maka datangnya kadang-kadang pas masbuk paling terakhir, pas tasyahud. Masbuk paling terakhir, yaitu salat tasyahud. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. An yutqin. Para santri menghafal dengan sebenar-benar menghafal, bukan hanya sekedar selesai setoran. Ini saya bongkar kepada para wali santri, kalau seandainya anak Anda sudah katanya sudah hafal 30 juz, lihat dia. Mutqin tidak. Karena orang menyetorkan hafalan, saya 8 bulan selesai. Tapi mutqinnya beda dengan menyetorkan hafalan. Maka itqankan. Bawa hafalanmu nak. Bawa hafalan. Kelas 7 berapa targetnya? Bawa hafalan kelas 7 ke kelas 8. Berapa targetnya? Bawa hafalan. Sampai keluar sesuai dengan yang ditargetkan. Itu namanya itqan. Dan itu bisa timbul dengan muraqabah. Mengerjakan pekerjaan-pekerjaan agama dengan itqan, dengan muraqabah. Para ustadz, sang pengajar di dalam kelas, maka bukan tuntutannya hanya sekedar selesai kurikulum, selesai silabus. Nah, bagaimana santri tersebut benar-benar paham atau tidak? Yutqin. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, buah manis dari muraqabah adalah seseorang melakukan amal ibadah dengan ikhlas. Apa itu ikhlas? Salah satu pengertian yang disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, ikhlas adalah istiwa'u a'malil abdi fi zahir wal batin. Sama ratanya amalan seorang hamba saat keramaian atau sendirian. Dan itu hanya bisa dengan muraqabah. Bahkan saya dengar dari Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdus Salam Asywair. Menarik. Dan ini saya nasihatkan para ikhwah kita yang bermain media sosial, maka tidak ada, para ulama mengatakan media sosial itu seperti silahun dzu haddain. Dia seperti pedang yang mempunyai dua mata pedang. Jika digunakan untuk kebaikan sangat baik, jika digunakan untuk keburukan sangat buruk. Nah, salah satu kadang-kadang orang letih, capek, sedang ingin melihat sesuatu, maka lihat yang baik-baik, dengar yang baik-baik. Sungguh ini nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat luar biasa. Kita tidak harus ke Riyadh, tidak harus ke Madinah, sudah mendengar ceramahnya, ceramah yang begitu banyak faidahnya. Dan salah satu yang saya dapatkan, Fadilat Syekh mengatakan, salah satu obat riyakmu yang menghapuskan riyakmu nanti saat kamu riyak di hadapan orang, maka beramallah saat kamu di dalam rumah lebih banyak. Contoh, kita ba'diyah di masjid. Semangat, karena ada yang lihat. Semangat karena ada yang lihat. Qabliyah di masjid, semangat karena ada yang lihat. Baca Quran di masjid, semangat karena ada yang lihat. Makanya para ulama mengatakan la tabhathu akhlaqar rijal fil masajid. Jangan cari orang-orang akhlaknya di masjid. Semuanya soleh kalau di masjid. Cari itu kalau lagi bayar hutang, ngutang. Apakah bayar atau pakai afwan akhi? Nah, itu. Cari itu kalau sudah lagi safar. Cari kalau udah urusan warisan. Cari kalau sudah urusan uang. Lihat tuh, itu ketahuan akhlak. Nah, kalau ada orang
Di dalam masjid semangat karena memang banyak yang lihat, maka saat di rumah bayarlah itu. Minimal sama. Salatmu tadi kerjakan kamu di dalam rumah. Baca Qur'anmu tadi kerjakan itu dalam rumah. Minimal sama atau lebih. Itulah yang akan membayar. Ada riak-riak sedikit yang kita kerjakan saat kita berhadapan dengan orang banyak. Maka ini tidak bisa dilakukan kecuali orang yang muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraqabah menghasilkan ikhlas. Apa itu ikhlas? Salah satu pengertiannya yang lain disebutkan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, alla tatluba ala amalika syahidan ghairallah wa la mujaziyan siwa. Tidak mencari seorang yang melihat atas amal kecuali Allah, dan tidak menuntut seorang yang memberi ganjaran pahala atas amal kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya bisa dengan ikhlas, dan kadang ikhlas itu Pak tidak dikenal, tidak ada yang tahu, tidak ada pujian, tidak disebutkan namanya dalam struktur. Tidak ada namanya tercatat, nggak ada. Ada sebagian anekdot mengatakan, iya semestinya orang-orang yang nyumbang itu nggak perlu pakai nama, cukup hamba Allah. Lihat, hamba Allah 10 juta, itu saya itu. Sama aja ya. Baik. Kemudian yang ketiga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini luar biasa di zaman sekarang. Muraqabah menghasilkan al-khawf wal khasyah min Allah Azza. Apa bedanya khauf dengan khasyah? Khauf, rasa takut terhadap Allah. Sedangkan khasyah, rasa takut terhadap Allah karena mengenal Allah. Al-khasyah, al-khawf ma'al ma'rifah. Rasa takut terhadap Allah karena mengenal Allah. Mengenal Allah syadidul iqab. Mengenal Allah siksanya pedih. Mengenal Allah sari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya. Mengenal Allah la yazlimu ahad, tidak menzalimi seorang pun. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, khasyah. Dan tidak bisa orang khasyah kecuali seorang alim. Makanya Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Sesungguhnya yang khasyah kepada Allah dari hamba-hambanya hanyalah para ulama. Karena khasyah adalah al-khawf ma'al ma'rifah. Rasa takut dibarengi dengan pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu akan bisa didapatkan dengan cara muraqabah, merasa diawasi oleh Allah, merasa diperiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang kalau sudah khauf, khasyah, maka banyak pahalanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Dan bagi siapa yang khauf terhadap Allah, terhadap kedudukan Allah, dia akan mempunyai 2 surga kelak. 2 tempat tinggal yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang keempat, ini sampai jam berapa? Mana panitia yang mau bawa saya ke bandara? Nanti kelawasan belum ketinggalan. Gara-gara muraqabah. Pesawatnya kan ada muraqabah lawan kita. Baik. Silahkan di WA ya.
Saya tahu jam berapa selesai. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang kalau takut, sebelum yang keempat, orang kalau takut kepada Allah, maka yang ada adalah rasa takut itu menghalangi dia untuk lalai dari kewajiban dan menghalangi dia untuk semangat bermaksiat. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, hasil dari muraqabah adalah dijaga oleh Allah di dunia dan di akhirat. Di dunia dijaga dari penyimpangan, kesesatan, teman-teman yang buruk, dijaga dari tertipu dengan dunia, dari syahwat, dari godaan syubhat dan syahwat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh misalkan Nabi Yusuf alaihissalam. Ada berapa yang terjadi pada diri Nabi Yusuf? Minimal 10 hal. Tapi karena beliau muraqabah, beliau mengatakan ketika istri gubernur Mesir Al-Aziz mengatakan, "Hai Talak, ayo ke sini." Beliau pertama kali ucapannya apa? Ma'adzallah. Aku berlindung kepada Allah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat godaan Nabi Yusuf. Minimal ada 10. Yang pertama, beliau muda. Dan darah muda berbeda dengan darah tua. Tapi kadang-kadang sama dengan darah tua yang sok muda. Darah muda, syahwatnya lebih besar. Yang kedua, beliau perjaka, belum pernah merasakan hubungan badan. Yang ketiga, beliau orang asing, bukan penduduk di tempat tersebut, bukan penduduk kota Mesir. Makanya ibu-ibu perhatikan kalau seandainya suaminya sering safar, hati-hati, itu banyak setannya. Umpati. Ya, dan itu kebiasaan para nabi. Wasara bi ahlihi, dan Nabi Musa alaihi salam senantiasa berjalan dengan istrinya. Kata Imam Al-Qurtubi, ini dalil bahwa anna zauj lahu an ya'khudha zaujatahu haitsu kana. Seorang suami, dia berhak untuk membawa istrinya kemanapun, dan istrinya berhak untuk mengikuti suaminya. Dan hubungan LDR itu tidak nyunnah. Ya, tidak nyunnah. Asing. Yang keempat, beliau budak. Budak harus nurut dengan tuannya, dijadikan budak tanpa sebagai keturunan perbudakan. Yang kelima, yang memanggilnya adalah wanita yang mempunyai kedudukan, tuannya, bahkan istri gubernur Mesir. Yang keenam, yang memanggilnya cantik, wanita-wanita Mesir cantik-cantik. Kada percaya, sana pilih sana. Ya, cantik-cantik. Kemudian yang ketujuh, pintunya ughliqat wa ghallaqatil abwab, dan pintu ditutup. Di sebagian tafsir, pintunya ditutup itu dari luar. Berarti tidak bisa dibuka kecuali dengan perintah istri dia, gubernur Al-Aziz, gubernur Mesir. Pintunya ditutup dari luar. Kemudian kenapa yang keenam itu disebutkan sebagai ujian bagi Nabi Yusuf? Karena kalau yang ngajak nggak cantik, kada bungas, kada hakun aku. Yang kedelapan adalah dia yang mengajak, menghadiahkan untuk dirinya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, cukup 8 itu. Ini bisa dilalui oleh Nabi Yusuf dengan minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'adzallah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan jangan coba-coba. Ya. Menganggap bahwasanya ulun kawa kayak Nabi Yusuf tuh. Ya, masuk bergaul dengan para perempuan, kemudian nanti kalau tergoda, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah. Ya. Bukan hanya sekedar ucapan di lisan. Kemudian ada faedah dari Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah terhadap kisah ini, bahwa bersabar ada 3 sabar. Sabar menjauhi maksiat, sabar menghadapi musibah, sabar mengerjakan ketaatan. Yang paling tinggi tingkat kesabaran adalah sabar mengerjakan ketaatan. Karena di sana perlu usaha, perlu menghilangkan rasa kantuk untuk bisa sholat malam, perlu usaha menghilangkan hawa nafsu untuk buka media sosial setelah sholat subuh karena ingin baca Quran. Padahal kalau sedang baca Quran di waktu subuh itu mata panas, hurufnya 2. Tapi kalau sudah pegang HP, cagat matanya, subhanallah. Ya. Sabar, dia harus sabar. Nah, yang sabar yang kedua, yang utama adalah sabar menjauhi maksiat. Yang ketiga, sabar menghadapi musibah. Makanya Syekhul Islam mengatakan, sabarnya Nabi Yusuf saat menjauhi maksiat yang diajakkan kepadanya oleh istri gubernur Mesir Al-Aziz, sampai akhirnya beliau masuk ke dalam penjara, lebih besar kedudukannya di sisi Allah dibandingkan sabarnya beliau dibuang oleh saudaranya ke sumur kering, kemudian diambil oleh pengembara, lalu dibawa ke Mesir dijadikan sebagai budak, dijual dengan harga yang murah. Nah, ini faedah pada ikhwah. Sabar menjauhi maksiat lebih besar pahalanya dibandingkan sabar menghadapi kemiskinan, penyakit, ya, sabar tidak diterima lamaran. Sabar tuh. Ya, ada kawan ulun di Kalbar. Lamar perempuan ditolak sampai 21 kali. Sabar. Tapi si Dini sendaga, melamar tuh pakai sendal jepit, baju kaos. Padahal orang sugih, penuntut ilmu, ustaz. 21 kali ditolak. Jadi yang sekarang baru sekali, jangan putus asa. Sakit mana saja ditinggal nikah. Masih banyak yang lain. Sabar, ya. Kembali ke permasalahan tadi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, orang yang muraqabah akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, yang kelima, yaitu orang yang muraqabah senantiasa doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa kisahnya? Kisah 3 orang yang masuk ke dalam goa, mulut goanya tertutup dengan batu, kemudian 3 orang ini muraqabah seluruhnya. Yang pertama, dia muraqabah berbakti kepada kedua orang tua. Muraqabah kepada Allah. Tidaklah meminumkan susu kecuali orang tuanya lebih dahulu daripada anak istrinya. Ini dalil jelas, tegas, bahwa anak laki diwajibkan berbakti kepada orang tua lebih dibandingkan mendahulukan anak dan istrinya, dengan catatan tidak boleh menelantarkan anak dan istri. Kemudian yang kedua, yaitu muraqabah saat diajak, saat bisa untuk menggauli seorang perempuan, akan tetapi kemudian dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, muraqabah kepada Allah menjaga harta orang lain, yaitu harta pegawainya yang dia jaga dengan muraqabah. Kemudian doa 3 orang ini dikabulkan oleh Allah, akhirnya mereka bisa keluar. Ini beberapa hal yang berkaitan dengan muraqabah. Mudah-mudahan kita bisa muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jujur, apa yang saya sampaikan tadi adalah nasihat untuk pribadi sebelum antum sekalian. Mungkin dari yang hadir yang paling tidak muraqabah adalah yang berbicara di hadapan antum sekalian. Bedanya adalah
Allah Subhanahu wa taala membongkar untuk sebagian dan sebagian yang lain ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala aibnya. Saya di Banjarmasin buka majlis membaca kitab Mukaffiratuz Dzunub wal Khataya fi Dhawil Kitab was Sunnah. Penghapus dosa dan kesalahan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Di pertemuan yang pertama ada orang yang bertanya melalui kertas, Ustadz, bagaimana rasanya ingin bertobat sedangkan perbuatan dosa saya berzina viral di media sosial. Saya berselingkuh, kemudian digerebek, kemudian viral di media sosial. Apa yang harus saya lakukan? Maka saya katakan, bertobatlah kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha pemberi maghfirah. Maha pemberi maghfirah. Dan janganlah malu. Karena bedanya Anda dengan saya, Anda mungkin dibongkar oleh Allah karena sebuah hikmah agar Anda berhenti bertaubat. Sedangkan yang tidak dibongkar mungkin itu adalah istidraj dari Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati yang semakin terperosok ke dalam maksiat, segeralah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Penyayang, Maha Pengampun. Ada kisah menarik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu didatangi oleh seorang A'rabi, orang kampung, datang ke kota Madinah, kemudian bertanya kepada Abdullah bin Abbas, "Ya bin Abbas, man sayuhasibuni yaumal qiyamah?" Wahai Ibnu Abbas, siapa yang akan menghitung dosaku nanti pada hari kiamat? Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, Allah yuhasibuka yaumal qiyamah. Allah yang akan menghisapmu nanti pada hari kiamat. Kemudian A'rabi ini langsung tenang, langsung ceria dia. Allah yuhasibuni yaumal qiyamah. Allah yang akan menghisapku pada hari kiamat. Kata Abdullah bin Abbas, Allah yuhasibuka yaumal qiyamah. Iya, Allah yang akan menghisapmu nanti pada hari kiamat. Kata orang Arabi tersebut mengatakan, idzan najauna, innahu rahimun ghafurun karim. Kalau begitu, kita pasti selamat. Selama kita tidak melakukan kesyirikan. Karena Allah yang Maha Pengasih, Maha Pemberi Maghfirah, Maha Pemurah. Kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala yang rahimun ghafurun karim. Pasti selamat. Yang jadi pertanyaan, bertaubatkah kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka siapa saja yang pernah bermaksiat, hatta walau kana viral, walaupun viral di media sosial maksiatnya, maka sebelum mati, sebelum kiamat masih ada matahari yang terbit untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak menerima pertanyaan karena waktu. Insyaallah taala kita lanjut pada bulan depan jika masih ada kajian di masjid ini. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.